Pernahkah Anda membayangkan? Satu pertanyaan sederhana, diucapkan sambil tersenyum santai, tapi justru membuat seorang pendeta terdiam tanpa jawaban sama sekali? Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like videonya, komen menurut kalian nanti siapa yang paling cerdik, dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah lucu klasik penuh kejutan lainnya. Di kisah kali ini, Abu Nawas kembali muncul dengan kepolosan yang pura-pura. Mulutnya santai, wajahnya lugu, tapi otaknya berlari lebih cepat dari siapapun. Cerita ini bukan sekadar lucu, tapi penuh permainan logika yang bikin senyum sambil mikir. Tonton dan dengarkan sampai akhir, karena jawaban Abu Nawas di penutupnya bisa bikin kamu ketawa sambil geleng-geleng kepala, wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Pagi itu, pasar kota Baghdad mulai ramai seperti biasa. Suara pedagang saling bersahutan, aroma rempah bercampur dengan bau roti hangat, dan orang-orang lalu lalang dengan urusan masing-masing. Di tengah keramaian itu, duduklah seorang pria dengan pakaian sederhana, sorban agak miring, dan wajah yang selalu tampak santai. Dialah Abu Nawas. Tidak seperti kebanyakan orang yang sibuk berdagang atau berdebat soal harga, Abu Nawas justru duduk di sudut pasar sambil memandangi langit. Sesekali ia tersenyum sendiri, seolah sedang berbincang dengan pikirannya. Beberapa orang yang mengenalnya hanya menggelengkan kepala. "Ah, Abu Nawas lagi. Entah ide apa yang ada di kepalanya hari ini," bisik salah satu pedagang. Abu Nawas memang terkenal aneh, tapi keanehannya bukan tanpa isi. Di balik sikapnya yang tampak malas dan ucapannya yang sering terdengar bercanda, ia dikenal sebagai orang yang suka melontarkan pertanyaan-pertanyaan tak biasa. Pertanyaan yang kadang terdengar sederhana, tapi justru membuat orang berhenti bicara dan mulai berpikir. Pagi itu, Abu Nawas berdiri, menepuk-nepuk debu di pakaiannya, lalu berkata dengan suara cukup keras agar orang-orang di sekitarnya mendengar. "Saudara-saudaraku, menurut kalian, apakah semua pertanyaan harus selalu dijawab dengan cepat?" Orang-orang menoleh. Ada yang tertawa kecil, ada yang mengernyitkan dahi. "Tentu saja," jawab seseorang. "Kalau tidak tahu jawabannya, ya cari," sahut yang lain. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis. "Menarik," katanya. Tapi bagaimana jika pertanyaan itu justru membuat kita sadar bahwa tidak semua hal bisa dijawab dengan cara yang sama? Ucapannya terdengar ringan, seperti obrolan iseng di warung kopi. Namun, kalimat itu menancap di benak beberapa orang yang mendengarnya. Seolah Abu Nawas sedang menyiapkan sesuatu, tapi belum memperlihatkannya. Hari-hari berikutnya, kota itu kedatangan seorang pendeta yang dikenal luas karena kepandaiannya berbicara dan menjelaskan ajaran dengan bahasa yang teratur dan meyakinkan. Banyak orang menghormatinya. Setiap kali ia berbicara di depan umum, orang-orang berkumpul untuk mendengarkan. Kabar tentang kedatangan pendeta itu pun sampai ke telinga Abu Nawas. Bukannya langsung menemui, ia justru terlihat makin sering duduk diam, seakan menimbang sesuatu. Beberapa temannya heran. "Kenapa kau tidak ikut mendengarkan ceramah itu?" tanya seorang kenalan. Abu Nawas tersenyum. "Aku sedang menyiapkan satu pertanyaan," jawabnya singkat. Temannya tertawa. "Kau ini memang aneh. Untuk apa repot-repot bertanya? Bukankah beliau orang pandai?" Abu Nawas mengangguk setuju. "Justru karena beliau pandai, pertanyaanku harus sangat sederhana." Kalimat itu terdengar ganjil. Biasanya orang mengira, untuk berbicara dengan orang pandai, dibutuhkan pertanyaan yang rumit. Tapi Abu Nawas berpikir sebaliknya. Menurutnya, pertanyaan paling sederhana seringkali menyentuh hal paling dalam. Malam sebelum pertemuan besar itu, Abu Nawas kembali menatap langit. Ia tidak menulis, tidak berlatih bicara, tidak pula berdiskusi panjang. Ia hanya memastikan satu hal. Pertanyaannya nanti bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mempermalukan, dan bukan untuk memancing keributan. Baginya, humor dan kepolosan adalah jalan terbaik untuk membuka pikiran. Jika orang tertawa, gumam Abu Nawas pelan, maka hatinya terbuka. Dan jika hati terbuka, pikiran pun mau mendengar. Tanpa ada yang menyadari, inti dari kisah ini sebenarnya sudah lahir di babak awal ini. Sebuah pertanyaan yang tampak ringan, bahkan nyaris seperti candaan. Namun justru karena kesederhanaannya, pertanyaan itu kelak akan membuat banyak orang terdiam, bukan karena kalah, melainkan karena sedang berpikir. Dan Abu Nawas masih duduk santai, menunggu waktu yang tepat untuk bertanya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sejak pagi,
Halaman besar di dekat balai kota sudah dipenuhi orang-orang dari berbagai penjuru. Ada pedagang, pelajar, orang tua, bahkan musafir yang sengaja singgah hanya untuk menyaksikan pertemuan itu. Bukan pertemuan biasa, melainkan ceramah terbuka yang akan disampaikan oleh seorang pendeta terkenal karena kepandaiannya menjelaskan ajaran dengan bahasa yang tertata dan menenangkan. Beberapa petugas kota terlihat sibuk mengatur tempat duduk. Kursi-kursi disusun rapi, sementara orang-orang yang datang lebih awal memilih berdiri di tempat yang menurut mereka paling strategis. Suasana ramai, tapi tertib. Semua orang menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Di antara kerumunan itu, Abu Nawas berjalan santai. Pakaiannya tetap sederhana, langkahnya tidak tergesa, dan wajahnya terlihat tenang seolah ia datang bukan untuk sesuatu yang besar. Beberapa orang yang mengenalnya melirik dengan senyum heran. "Kau juga datang, Abu Nawas?" tanya seorang pria. "Ya," jawabnya ringan. "Katanya hari ini banyak orang pintar berkumpul. Aku ingin belajar jadi pendengar yang baik." Jawaban itu membuat orang tersebut tertawa kecil. Mereka tahu, jika Abu Nawas berkata ingin belajar, biasanya justru ia yang akan membuat orang lain belajar tanpa sadar. Tak lama kemudian, pendeta itu tiba. Sambutan masyarakat cukup hangat. Ia melangkah ke depan dengan sikap tenang dan senyum ramah. Begitu berdiri di hadapan orang banyak, suasana perlahan menjadi hening. Semua mata tertuju padanya. Ceramah pun dimulai. Pendeta itu berbicara dengan runtut, menjelaskan ajaran dan nilai kehidupan dengan bahasa yang mudah dipahami. Setiap kalimatnya terdengar yakin. Beberapa orang mengangguk-angguk, sebagian lainnya tampak kagum. Tidak ada perdebatan, tidak ada suara keras, semua berjalan tertib dan damai. Abu Nawas mendengarkan dari kejauhan. Ia tidak memotong pembicaraan, tidak berkomentar, bahkan tidak terlihat ingin menarik perhatian. Tangannya terlipat di dada, kepalanya sedikit miring, seolah sedang menimbang setiap kata yang didengarnya. Di sela ceramah, pendeta itu memberi kesempatan kepada siapa saja yang ingin bertanya. Beberapa orang mengangkat tangan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pun terdengar serius dan formal. Pendeta menjawab satu persatu dengan sabar dan teratur. Giliran Abu Nawas belum tiba. Ia justru terlihat semakin tenang, bahkan sempat menguap kecil. Seorang pemuda di sampingnya berbisik, "Kau tidak bertanya, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum. "Aku menunggu pertanyaan yang paling tepat. Kalau terlalu cepat, nanti malah kehilangan maknanya." Pemuda itu tidak mengerti, tapi memilih diam. Setelah beberapa orang bertanya, suasana mulai agak longgar. Pendeta itu menatap kerumunan dan berkata, "Apakah masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat?" Saat itulah Abu Nawas perlahan mengangkat tangan. Gerakannya tidak mencolok, tidak tergesa, namun cukup jelas. Beberapa orang yang mengenalnya langsung saling pandang. Mereka tahu, momen ini biasanya tidak akan biasa saja. Petugas memberi isyarat agar Abu Nawas maju sedikit ke depan. Ia melangkah dengan santai, tanpa rasa gugup. Wajahnya tetap datar, bahkan terlihat ramah. "Sebutkan namamu," kata pendeta itu dengan nada sopan. "Abu Nawas," jawabnya singkat. Pendeta tersenyum. "Silakan, apa yang ingin kau tanyakan?" Sebelum bertanya, Abu Nawas menoleh sebentar ke arah kerumunan, lalu kembali menatap pendeta. Dengan suara tenang, ia berkata, "Tuan, saya orang awam. Pertanyaan saya mungkin terdengar sederhana." Pendeta mengangguk. "Tak apa, pertanyaan sederhana sering kali penting." Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu, inilah saat yang tepat. Namun, ia belum mengucapkan pertanyaan itu. Ia justru berhenti sejenak, membuat suasana hening kembali. Orang-orang menunggu. Sebagian mulai gelisah, sebagian lain semakin penasaran. Dan di saat itulah, tanpa disadari siapapun, seluruh perhatian telah tertuju pada Abu Nawas. Bukan karena suaranya keras, bukan karena pakaiannya mencolok, melainkan karena ketenangannya yang aneh, seolah ia membawa sesuatu yang kecil, tapi cukup kuat untuk membuat semua orang mendengarkan. Pertanyaan itu belum keluar, namun ketegangannya sudah terasa. Abu Nawas berdiri di hadapan banyak orang dengan posisi yang sederhana. Ia tidak mengambil tempat paling depan, tidak pula berdiri tegak penuh wibawa. Bahunya sedikit rileks, tangannya terlipat biasa, dan wajahnya menampilkan ekspresi yang sulit ditebak, antara polos, santai, dan seperti tidak membawa beban apapun. Pendeta itu mempersilakan Abu Nawas berbicara.
Suaranya tetap tenang, tanpa nada merendahkan. "Silakan," kata pendeta. "Apa yang ingin kau sampaikan?" Abu Nawas mengangguk sopan. Ia tidak langsung bertanya. Justru ia menarik napas pelan, seolah memastikan kata-katanya nanti tidak terdengar salah. "Tuan," ucap Abu Nawas dengan nada rendah, "saya bukan orang pandai. Saya hanya sering mendengar banyak hal, tapi tidak selalu mengerti." Kerumunan mulai memperhatikan lebih serius. Kalimat itu terdengar jujur, bahkan merendah. Tidak ada nada menantang. Beberapa orang mengangguk setuju, mengira Abu Nawas akan meminta penjelasan sederhana seperti kebanyakan orang. Pendeta tersenyum ramah. "Tidak apa-apa. Setiap orang belajar dengan caranya masing-masing." Abu Nawas mengangguk cepat, seolah merasa lega mendapat jawaban itu. Ia melanjutkan, "Saya sering melihat orang berdebat dengan suara keras hanya karena merasa paling benar. Padahal, kadang yang paling membingungkan bukan jawaban, tapi pertanyaannya sendiri." Kalimat itu membuat beberapa orang saling pandang. Ada yang mulai tersenyum kecil. Gaya bicara Abu Nawas terdengar seperti cerita warung kopi, tapi isinya pelan-pelan mengundang perhatian. Pendeta tetap mendengarkan dengan sabar. Ia tidak memotong, tidak menunjukkan tanda tidak sabar. Sikap itu membuat suasana tetap tenang. Abu Nawas lalu menggaruk kepalanya, seolah sedang berpikir keras. "Tuan Pendeta," katanya, "kalau seseorang bertanya dengan niat ingin memahami, apakah bertanya itu salah?" "Tidak," jawab pendeta singkat. "Bertanya adalah bagian dari belajar." Jawaban itu disambut anggukan dari banyak orang. Beberapa bahkan tampak puas. Suasana masih aman, tertib, dan terasa seperti diskusi biasa. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. "Syukurlah," katanya, "karena saya takut dianggap aneh." Beberapa orang tertawa kecil. Humor Abu Nawas mulai terasa, tapi masih sangat ringan. Tidak ada yang tersinggung. Bahkan pendeta ikut tersenyum. Lalu Abu Nawas melangkah setengah langkah ke depan. Bukan mendekat dengan sikap menantang, melainkan seperti seseorang yang ingin memastikan suaranya terdengar jelas. "Saya sering mendengar banyak kisah," katanya. "Kisah yang mengajarkan kesabaran, pengorbanan, dan keikhlasan. Kisah-kisah itu membuat saya berpikir, bukan tentang benar atau salah, tapi tentang bagaimana manusia memahami sesuatu yang besar." Nada suaranya tetap lembut, tidak ada penekanan berlebihan. Namun, orang-orang mulai menyadari bahwa Abu Nawas sedang mengarahkan pembicaraan ke arah tertentu, meski belum jelas kemana. Pendeta mengangguk pelan. "Pemahaman memang proses," katanya. "Tidak selalu instan." Abu Nawas mengangguk setuju. "Itulah yang membuat saya bingung," ujarnya jujur. "Kadang satu kisah bisa dimaknai berbeda oleh banyak orang. Dan saya takut, jika saya tidak bertanya, saya hanya akan menebak-nebak sendiri." Kerumunan mulai hening. Tidak ada yang menyela. Tidak ada bisik-bisik. Semua menunggu kelanjutan kalimat Abu Nawas. Namun, lagi-lagi ia berhenti. Ia menoleh sebentar ke kiri, lalu ke kanan, seolah memastikan tidak ada yang merasa terganggu. "Saya janji," katanya sambil tersenyum, "pertanyaan saya nanti tidak panjang, tidak rumit, dan tidak bermaksud membuat siapapun merasa tidak nyaman." Ucapan itu membuat suasana sedikit mencair. Beberapa orang tersenyum lega. Pendeta pun terlihat semakin santai. "Silakan," kata pendeta. "Aku mendengarkan." Abu Nawas menarik napas lebih dalam kali ini. Tangannya yang sejak tadi diam kini bergerak sedikit, lalu kembali tenang. Ia belum mengucapkan pertanyaannya. Ia justru berkata pelan. Kadang, pertanyaan paling sederhana justru yang paling sulit dijawab, bukan karena tidak ada jawaban, tapi karena kita jarang berhenti untuk benar-benar memikirkannya. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada tawa, tidak ada suara, tapi juga tidak ada ketegangan yang keras. Yang ada hanyalah rasa ingin tahu yang semakin kuat. Dan di titik itulah, orang-orang mulai menyadari sesuatu. Abu Nawas bukan sedang bermain kata. Ia sedang membuka pintu menuju pertanyaan yang akan segera ia lontarkan. Udara terasa sedikit berubah ketika Abu Nawas akhirnya bersiap mengucapkan pertanyaannya. Bukan karena cuaca, melainkan karena perhatian seluruh kerumunan kini benar-benar terpusat padanya. Tidak ada yang berbicara, bahkan suara langkah kaki pun nyaris tak terdengar. Abu Nawas berdiri dengan sikap yang sama seperti sebelumnya, santai, tidak menegangkan bahu, tidak pula memasang wajah serius berlebihan.
Justru ketenangan itulah yang membuat suasana terasa berbeda. Orang-orang terbiasa melihat perdebatan yang panas, suara meninggi, dan gestur berlebihan. Namun yang satu ini, sunyi. Pendeta itu menunggu dengan sabar. Wajahnya tetap ramah, tidak ada tanda tergesa. Ia tampak yakin bahwa apapun pertanyaan yang akan keluar, ia mampu menjawabnya dengan baik. Abu Nawas membuka suara perlahan. "Tuan Pendeta," katanya, "saya ingin bertanya bukan untuk menguji, apalagi memperdebatkan. Saya hanya ingin memahami dengan cara saya yang sederhana." Pendeta mengangguk. "Silakan, aku mendengarkan." Abu Nawas menunduk sebentar, lalu menatap kembali ke arah pendeta. Suaranya tetap rendah, jelas, dan tidak bergetar. "Saya sering mendengar kisah tentang pengorbanan yang sangat besar. Kisah yang mengajarkan cinta, kesabaran, dan keteguhan hati." Beberapa orang mengangguk pelan. Mereka mengira Abu Nawas hanya akan meminta penjelasan lanjutan dari cerita yang sudah sering didengar. Namun Abu Nawas melanjutkan, kali ini dengan jeda yang lebih panjang di antara kalimatnya. Dalam kisah itu, katanya, diceritakan bahwa Tuhan Yesus mengalami penyaliban sebagai bentuk pengorbanan. Kerumunan tetap tenang. Tidak ada reaksi berlebihan. Abu Nawas menyebutnya dengan nada netral, tanpa penekanan emosional. Lalu ia berhenti sejenak. Hening. Orang-orang mulai merasakan bahwa kalimat berikutnya bukan sekadar lanjutan cerita. Ada sesuatu yang akan berubah. Abu Nawas menarik napas pelan, lalu mengucapkan kalimat yang sejak awal telah ia simpan dengan sangat hati-hati. "Jika pada saat itu Tuhan Yesus disalib, lalu siapa yang menjaga dunia ini?" Tidak ada suara, tidak ada tawa, tidak ada bisikan. Seolah-olah waktu berhenti sesaat. Pertanyaan itu keluar dengan nada biasa, tanpa tekanan, tanpa nada tinggi. Bahkan bisa dibilang terdengar polos. Namun justru kepolosan itulah yang membuatnya terasa berat. Abu Nawas tidak menambahkan apapun. Ia tidak menjelaskan maksudnya, tidak memberi contoh, dan tidak memperpanjang kalimat. Ia hanya diam, menunggu. Pendeta itu terlihat menarik napas dalam. Wajahnya masih tenang, tapi sorot matanya berubah. Bukan marah, bukan tersinggung, melainkan seperti seseorang yang sedang menyusun kata dengan sangat hati-hati. Beberapa detik berlalu, lalu beberapa detik lagi. Kerumunan mulai menyadari bahwa ini bukan pertanyaan biasa. Bukan pertanyaan untuk dipatahkan dengan satu kalimat cepat. Bukan pula pertanyaan yang bisa dijawab dengan hafalan. Sebagian orang menatap pendeta, menunggu. Sebagian lain justru menatap Abu Nawas, mencoba membaca apakah pertanyaan itu sengaja dibuat untuk menjebak. Namun wajah Abu Nawas tetap sama. Santai. Tidak ada senyum mengejek. Tidak ada sorot mata menantang. Ia tampak seperti seseorang yang benar-benar ingin tahu. Pendeta membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ia mengalihkan pandangan sejenak, lalu kembali menatap Abu Nawas. Tangannya bergerak pelan, seolah ingin mulai menjelaskan, namun kembali terhenti. Keheningan semakin terasa. Di antara kerumunan, ada yang mulai menggeser posisi berdiri. Ada yang menelan ludah. Ada pula yang menghela napas pelan, bukan karena tegang, tapi karena ikut berpikir. Pertanyaan itu tidak terdengar kasar, tidak pula menyudutkan. Namun ia membuka ruang berpikir yang luas, tentang pemahaman, tentang cara manusia menafsirkan kisah besar, dan tentang keterbatasan logika manusia itu sendiri. Abu Nawas tetap diam. Ia tidak mengulang pertanyaannya. Ia tidak mendesak jawaban. Baginya, pertanyaan itu sudah sampai ke tujuannya. Dan di saat itulah, semua orang menyadari satu hal penting. Ini bukan soal menang atau kalah dalam berbicara. Ini adalah momen ketika satu pertanyaan sederhana berhasil menghentikan suara ramai dan menggantinya dengan keheningan penuh pikir. Pendeta masih berdiri di tempatnya. Abu Nawas masih berdiri di tempatnya. Dan dunia di sekitar mereka seolah menunggu napas berikutnya. Keheningan yang muncul setelah pertanyaan Abu Nawas bukanlah keheningan biasa. Ia bukan sunyi karena bingung, melainkan sunyi karena setiap orang tiba-tiba sibuk dengan pikirannya sendiri. Tidak ada yang berani memecah suasana, seolah satu suara kecil saja bisa merusak momen penting yang sedang terjadi. Pendeta itu berdiri tegak, namun bahunya kini sedikit menurun. Ia masih memegang sikap tenang, tetapi jelas terlihat bahwa pikirannya sedang bekerja keras. Matanya tidak lagi memandang jauh ke depan, melainkan sedikit ke bawah,
seakan sedang menata kata-kata yang tepat agar tidak salah makna. Beberapa orang mulai saling melirik. Mereka tidak berbicara, tapi ekspresi wajah mereka sudah cukup untuk menunjukkan rasa penasaran. Ada yang mengernyit, ada yang mengangguk pelan, dan ada pula yang terlihat terkejut karena baru menyadari bahwa pertanyaan Abu Nawas menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari yang mereka duga. Pendeta itu akhirnya menarik napas panjang. Ia membuka mulut, lalu kembali menutupnya. Gerakan kecil itu terlihat jelas oleh orang-orang yang berdiri di barisan depan. Bukan karena ia tidak mau menjawab, melainkan karena ia sadar bahwa jawaban yang tergesa bisa disalahpahami. Waktu terus berjalan, meski hanya beberapa detik. Namun bagi yang menyaksikan, rasanya jauh lebih lama. Abu Nawas tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak mengubah posisi, tidak pula menatap pendeta dengan sorot mata menekan. Bahkan ia terlihat sangat santai, seolah pertanyaannya barusan hanyalah obrolan ringan. Sikap itulah yang membuat suasana semakin terasa unik, karena tidak ada tanda-tanda persaingan atau adu kecerdasan. Pendeta itu mengusap dagunya pelan. Gerakan itu menunjukkan bahwa ia sedang mempertimbangkan sesuatu dengan sangat serius. Di dalam kerumunan, seseorang berbisik lirih, "Kok jadi diam?" "Ya." Namun bisikan itu segera tenggelam oleh kesadaran bahwa semua orang sedang berada di momen yang sama. Bagi sebagian orang, diamnya pendeta terasa mengejutkan. Mereka terbiasa mendengar jawaban cepat dan runtut darinya. Namun kali ini berbeda. Ia memilih diam, bukan karena ragu pada keyakinannya, tetapi karena memahami bahwa pertanyaan Abu Nawas tidak bisa diperlakukan seperti pertanyaan biasa. Pendeta itu akhirnya menegakkan tubuhnya kembali. Ia menatap Abu Nawas, lalu memandang ke arah kerumunan. Wajahnya tidak menunjukkan kekesalan, justru terlihat lebih lembut dari sebelumnya. Ia berkata pelan, "Pertanyaanmu mengajak kita untuk berpikir lebih dalam." Kalimat itu tidak panjang, namun cukup untuk membuat orang-orang tersadar bahwa diamnya tadi bukanlah tanda kebingungan semata. Itu adalah proses. Abu Nawas menunduk sopan, tanda menghormati. Ia tidak menyela, tidak menanggapi, dan tidak menunjukkan ekspresi puas. Baginya, respons itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pertanyaannya sampai. Kerumunan mulai bernapas lebih lega. Beberapa orang menghela napas panjang, seolah baru saja melewati ketegangan yang tidak mereka sadari sejak awal. Suasana perlahan berubah, bukan kembali ramai, tetapi menjadi lebih tenang dan reflektif. Pendeta itu kembali diam sejenak, lalu berkata, "Tidak semua hal harus dijawab saat itu juga. Ada pertanyaan yang justru perlu direnungkan bersama." Orang-orang mengangguk pelan. Kalimat itu terasa menenangkan, sekaligus bijak. Tidak ada yang merasa kalah, tidak ada yang merasa menang. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa pemahaman tidak selalu datang dalam bentuk jawaban instan. Abu Nawas tersenyum kecil, senyum yang tidak mencolok, tapi tulus. Ia tahu, momen ini bukan tentang dirinya. Ini tentang bagaimana sebuah pertanyaan bisa membuka ruang berpikir tanpa memicu pertentangan. Beberapa orang mulai memandang Abu Nawas dengan cara berbeda. Bukan lagi sebagai orang aneh yang suka bercanda, melainkan sebagai seseorang yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Pendeta itu akhirnya mengangguk sekali lagi, seolah mengakhiri jeda panjang tersebut. Ia tidak memberikan jawaban panjang, namun sikapnya sudah cukup berbicara. Dan di tengah suasana yang kini terasa lebih tenang itu, satu hal menjadi jelas bagi semua yang hadir. Kadang-kadang, diam adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Dan satu pertanyaan yang disampaikan dengan niat baik bisa lebih bermakna daripada 1000 kata. Abu Nawas pun melangkah setengah langkah mundur, kembali ke tempatnya semula, tanpa sorak, tanpa tepuk tangan. Namun dampaknya sudah menyebar ke seluruh kerumunan. Setelah Abu Nawas kembali ke tempatnya, suasana di halaman balai kota tidak langsung kembali seperti semula. Orang-orang tidak buru-buru berbicara, tidak ada tepuk tangan, tidak pula sorakan. Yang ada hanyalah langkah-langkah kecil, gesekan pakaian, dan wajah-wajah yang tampak sedang merenung. Beberapa orang mulai bergerak menjauh dari kerumunan utama, berdiri dalam kelompok kecil. Mereka tidak berdiskusi keras, hanya saling bertukar pandang dan sesekali mengangguk, seolah masing-masing sedang memproses hal yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Pertanyaannya sederhana, ujar seorang pria parubaya dengan suara pelan. "Iya," jawab temannya. Tapi entah kenapa kepikiran terus. Tidak ada nada gelisah, tidak pula perdebatan. Percakapan-percakapan kecil itu justru terdengar tenang.
Orang-orang tidak mencari siapa yang benar atau salah. Mereka hanya mencoba memahami apa yang barusan mereka saksikan. Di sudut lain, beberapa pemuda yang awalnya datang hanya karena penasaran, kini duduk diam. Salah satu dari mereka tertawa kecil dan berkata, "Aku kira Abu Nawas cuma bercanda. Ternyata, bercandanya dalam juga." Temannya mengangguk. Mungkin itu bedanya bercanda kosong dengan bercanda yang bikin mikir. Sementara itu, Abu Nawas sendiri tidak langsung meninggalkan tempat. Ia duduk kembali di bangku kayu, mengamati suasana tanpa banyak bicara. Beberapa orang melirik ke arahnya, tapi tidak berani mendekat. Bukan karena takut, melainkan karena merasa Abu Nawas sedang berada di dunianya sendiri. Seorang pedagang yang sejak pagi mengamati kejadian itu, akhirnya memberanikan diri mendekat. "Abu Nawas," katanya pelan, "kau sengaja membuat suasana jadi seperti ini." Abu Nawas tersenyum tipis. "Aku tidak membuat apa-apa," jawabnya. "Aku hanya bertanya." Pedagang itu mengangguk, meski jelas belum sepenuhnya mengerti. Ia lalu kembali ke tempatnya, meninggalkan Abu Nawas dengan senyum kecil di wajahnya. Tak jauh dari sana, pendeta itu masih berdiri berbincang dengan beberapa orang. Ia tidak terlihat terganggu atau tersinggung. Justru ia tampak lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Sesekali ia mengangguk, sesekali tersenyum, seolah menikmati proses bertukar pikiran yang tidak terburu-buru. Beberapa orang menyadari perubahan itu. Biasanya, setelah acara seperti ini, orang-orang langsung ramai membicarakan siapa yang paling pintar berbicara. Namun kali ini berbeda. Yang dibicarakan justru perasaan mereka sendiri setelah mendengar satu pertanyaan sederhana. "Aneh ya," kata seorang ibu kepada temannya. "Aku tidak merasa bingung, tapi juga tidak merasa sudah dapat jawaban." Temannya tersenyum. Mungkin memang tidak semua hal harus langsung selesai hari ini. Kalimat itu terdengar ringan, tapi terasa pas. Abu Nawas memperhatikan semua itu dari kejauhan. Dalam hati, ia tahu bahwa tujuan pertanyaannya bukan untuk menciptakan kehebohan. Ia justru ingin orang-orang pulang dengan pikiran yang sedikit lebih terbuka, tanpa rasa tertekan. Beberapa anak kecil berlarian melewati kerumunan, tertawa tanpa beban. Pemandangan itu membuat Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Dunia tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada yang berhenti. Tidak ada yang runtuh. Namun, cara orang memandang sesuatu mungkin sudah sedikit berubah. Seiring waktu, kerumunan mulai menipis. Orang-orang berpamitan satu sama lain, lalu berjalan pulang dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya. Bukan karena lelah, melainkan karena pikiran mereka sedang penuh. Seseorang berkata sambil berjalan, "Aku tidak setuju atau tidak setuju. Aku hanya ingin memikirkannya lagi." Dan kalimat itu terdengar cukup bagi yang mendengarnya. Abu Nawas akhirnya berdiri. Ia merapikan pakaiannya dan melangkah pergi tanpa menarik perhatian. Tidak ada yang menghentikannya. Tidak ada yang meminta penjelasan tambahan. Semua orang seolah sepakat bahwa hari itu telah memberi mereka sesuatu yang tidak perlu diburu. Saat melewati gerbang balai kota, Abu Nawas berhenti sejenak, menoleh ke belakang, lalu berkata pelan, bukan kepada siapapun secara khusus. Jika orang pulang sambil berpikir, berarti pertanyaan itu sudah bekerja. Lalu ia melanjutkan langkahnya, menghilang di antara keramaian kota yang kembali hidup seperti biasa. Namun satu hal pasti, hari itu, orang-orang tidak hanya mendengar sebuah cerita, mereka juga membawa pulang ruang untuk merenung. Menjelang sore, suasana kota mulai kembali seperti biasa. Namun di beberapa sudut, orang-orang masih membicarakan kejadian siang tadi. Tidak dengan suara keras, melainkan dengan nada santai, seolah takut merusak makna dari apa yang mereka alami. Abu Nawas yang tadinya hendak benar-benar pulang, tiba-tiba dihentikan oleh beberapa orang yang sejak tadi menunggunya. Mereka tidak datang dengan wajah menantang, justru terlihat penasaran. "Abu Nawas," kata salah seorang di antara mereka, "sejak tadi kami berpikir. Kau bertanya, pendeta diam, lalu semuanya selesai begitu saja. Tapi kami merasa masih ada yang menggantung." Abu Nawas berhenti melangkah. Ia menatap mereka satu persatu, lalu tersenyum kecil. Senyum yang kali ini terlihat lebih hangat, bukan senyum iseng seperti biasanya. "Yang menggantung itu bukan pertanyaannya," kata Abu Nawas pelan, "tapi keinginan kita untuk selalu mendapatkan jawaban cepat." Orang-orang itu saling pandang. Beberapa mengangguk pelan. Tak lama kemudian, pendeta itu pun mendekat. Wajahnya tetap tenang,
bahkan terlihat lebih santai dibandingkan sebelumnya. Tidak ada kesan tersinggung atau terganggu. Justru ada rasa ingin berbincang lebih lanjut. Abu Nawas, katanya dengan suara ramah, banyak orang bertanya-tanya apa sebenarnya maksudmu. Abu Nawas tertawa kecil. Tawanya ringan, tanpa nada mengejek. Ia mengusap janggutnya sebentar, lalu berkata, maksudku sederhana. Tapi seringkali, yang sederhana justru dianggap rumit. Ia lalu duduk di sebuah bangku kayu. Orang-orang di sekitarnya ikut duduk atau berdiri membentuk setengah lingkaran. Suasananya kini jauh lebih santai. Tidak ada lagi ketegangan seperti sebelumnya. Yang ada hanyalah rasa ingin tahu. Sebenarnya, lanjut Abu Nawas, aku tidak mencari jawaban besar. Aku hanya ingin menunjukkan satu hal. Pendeta mengangguk. Apa itu? Abu Nawas tersenyum dan berkata dengan nada santai, jika manusia saja bisa bekerja bergantian, siang dan malam, satu orang istirahat, yang lain melanjutkan, maka kekuasaan Tuhan tentu tidak terikat pada cara berpikir manusia. Beberapa orang langsung tersenyum. Ada yang tertawa kecil, ada yang mengangguk cepat. Kalimat itu terdengar ringan, hampir seperti candaan, tapi maknanya langsung sampai. Jadi kau tidak bermaksud membingungkan? Tanya seseorang. Abu Nawas menggeleng. Tidak, aku justru ingin mengingatkan bahwa terkadang kita terlalu cepat membatasi pemahaman dengan logika kita sendiri. Pendeta tersenyum lebih lebar kali ini. Ia mengangguk pelan. Jawabanmu sederhana, tapi menenangkan. Orang-orang mulai tertawa ringan. Suasana yang tadinya penuh renungan kini berubah menjadi lebih hangat. Tidak ada rasa tegang. Tidak ada perasaan saling berhadapan. Yang ada hanyalah percakapan yang terasa setara. Seorang pemuda berkata sambil tertawa, kalau begitu, dari tadi kami serius sendiri, ya. Abu Nawas ikut tertawa. Bukan salah kalian. Kadang pikiran memang suka berlari terlalu jauh. Tawa kecil kembali terdengar. Suasana benar-benar mencair. Beberapa orang yang tadinya hanya diam kini mulai tersenyum lega. Seolah beban yang tidak mereka sadari sejak awal, perlahan terangkat. Pendeta itu menatap Abu Nawas dan berkata, hari ini aku belajar satu hal. Tidak semua kebijaksanaan datang dari penjelasan panjang. Kadang, ia datang dari pertanyaan yang disampaikan dengan niat baik. Abu Nawas menunduk sopan. Dan kadang, tambahnya, jawaban terbaik bukan untuk menjelaskan semuanya, tapi untuk membuat hati tenang. Orang-orang mengangguk setuju. Tidak ada yang merasa kalah atau menang. Semua pulang dengan perasaan lebih ringan dibandingkan saat mereka datang. Abu Nawas berdiri kembali. Ia merapikan pakaiannya dan bersiap melanjutkan perjalanan. Sebelum pergi, ia berkata dengan nada bercanda, kalau suatu hari kalian merasa pusing karena terlalu banyak berpikir, ingat saja, tidak semua hal harus selesai hari ini. Orang-orang tertawa. Tawa yang kali ini benar-benar lepas. Dan di saat itu, semua orang menyadari, kecerdikan Abu Nawas bukan pada seberapa tajam pertanyaannya, melainkan pada kemampuannya mengubah ketegangan menjadi senyuman. Senja mulai turun perlahan di kota itu. Cahaya matahari yang tadinya terang kini berubah lembut, menyentuh atap rumah dan jalanan dengan warna keemasan. Orang-orang sudah kembali ke aktivitas masing-masing. Pasar kembali riuh, anak-anak kembali bermain, dan kehidupan berjalan seperti biasa, seolah tidak ada peristiwa besar yang terjadi hari itu. Namun sesungguhnya, ada sesuatu yang telah berubah. Bukan di jalanan, bukan di bangunan, melainkan di dalam cara orang-orang memandang sesuatu. Abu Nawas berjalan menyusuri lorong kecil menuju rumahnya. Langkahnya ringan, wajahnya tenang. Tidak ada rasa bangga, tidak pula keinginan untuk dikenang. Baginya, hari itu hanyalah satu hari biasa, hari di mana sebuah pertanyaan menjalankan tugasnya. Di rumah-rumah penduduk, percakapan kecil mulai terdengar. Seorang ayah duduk bersama anaknya dan berkata, hari ini ayah belajar, kalau bertanya itu tidak selalu untuk melawan. Seorang ibu tersenyum sambil merapikan barang dagangan. Kadang jawaban terbaik bukan yang panjang, tapi yang membuat hati tenang. Bahkan di warung kopi, beberapa orang tertawa kecil sambil berkata, Abu Nawas memang aneh, tapi anehnya bikin mikir. Tidak ada perdebatan, tidak ada keributan, tidak ada perasaan saling mengalahkan. Yang ada hanyalah kesadaran baru, bahwa pemahaman tidak selalu harus dipaksakan, dan perbedaan tidak selalu harus dipertentangkan. Sementara itu,
Pendeta yang menjadi bagian dari peristiwa itu duduk sendirian di tempat peristirahatan. Ia tidak merasa kalah. Ia tidak pula merasa direndahkan. Justru sebaliknya, ia merasa mendapatkan sudut pandang baru. Ia tersenyum kecil dan berkata pada dirinya sendiri, "Hari ini, aku tidak memberi jawaban, tapi aku ikut belajar." Di sisi lain kota, Abu Nawas sudah sampai di depan rumahnya. Ia berhenti sejenak, menatap langit yang mulai gelap. Bintang-bintang pertama muncul perlahan. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum. "Pertanyaan yang baik," gumamnya pelan. "Tidak mencari keributan. Ia mencari pemahaman." Ia masuk rumahnya dengan tenang, menutup pintu tanpa suara keras. Tidak ada perayaan, tidak ada cerita berlebihan. Namun di balik kesederhanaan itu, tersimpan kepuasan yang tidak perlu diumumkan. Hari itu, Abu Nawas tidak memenangkan perdebatan. Ia juga tidak mengalahkan siapapun. Ia hanya mengingatkan banyak orang bahwa berpikir tidak harus tegang. Dan kebijaksanaan tidak selalu datang dengan suara keras. Cerita ini pun sampai di ujungnya. Bukan dengan kesimpulan yang memaksa. Bukan dengan jawaban mutlak. Melainkan dengan senyum kecil dan pikiran yang terbuka. Dan itulah kekuatan kisah Abu Nawas. Ia tidak menyuruh orang sepakat. Ia hanya mengajak orang berhenti sejenak. Lalu berpikir dengan hati yang lebih tenang. Jika ada satu hal yang bisa dibawa pulang dari kisah ini, maka itu adalah pemahaman sederhana. Kadang, pertanyaan yang disampaikan dengan niat baik lebih berharga daripada jawaban yang dipaksakan. Abu Nawas tahu itu. Orang-orang hari itu mulai memahaminya. Dan kita yang mendengar ceritanya, mungkin sedang memikirkannya sekarang. Kisah Abu Nawas selalu mengajarkan kita satu hal. Kecerdikan tak harus keras. Kebijaksanaan tak perlu marah. Dan humor bisa jadi jembatan berpikir. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak cerita ini sampai selesai. Semoga kisah Abu Nawas kali ini bisa menghibur, memberi senyum, sekaligus mengajak kita berpikir dengan cara yang lebih tenang dan bijak. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai dukungan. Tuliskan komentar versi pendapat atau hikmah yang kamu tangkap. Dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dukungan kecil dari kamu sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap santai, tetap berpikir jernih, dan terima kasih sudah menonton.